Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja atau beberapa persen saja, beberapa bagian saja yang bisa cocok untuk kalian. Sekali lagi karena ini bacaan general, energi banyak orang, jadi yang terbaca di sini yang energinya dominan. Kalau ingin personal reading silakan cek deskripsi video YouTube saya. Oke, judulnya seperti biasanya kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke, seseorang yang sedang kalian pikirkan. Kita lihat ya teman-teman. Ada kisah apa? Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kisah kalian atau mungkin sosok dari seseorang yang kalian fokuskan itu seperti yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, ya. Seperti itu. Jangan dipas-pasin. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan. Kalian bisa nonton video-video saya yang lain di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada yang lebih resonate seperti itu. Oke, kita lihat kisahnya seperti apa. Kisah di antara kalian. Oke. Ada Queen of Swords, Temperance. Ada sosok feminin yang tertarik energinya ke sini. Seven of Wands. Oke. Four of Wands, hubungan yang stabil atau mungkin celebration, ya. Home bisa. Jadi ada kisah rumah tangga, ada komunitas juga ada, ya. Ada juga peristiwa-peristiwa mungkin party-party, senang-senang, kumpul-kumpul, reuni seperti itu. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, ya. Ini bisa terkait dengan hubungan-hubungan tradisional, hubungan keluarga, kekeluargaan, ya. Kalau hubungan asmara bisa juga, tapi ada di sini yang sudah berumah tangga. Entah kalian, entah orang yang kalian fokuskan, salah satu atau keduanya. Oke, di sini sebenarnya kalau dalam hal ada hubungan yang comfort, hubungan yang sudah stabil, hubungan yang nyaman, hubungan yang baik-baik saja, ya. Seperti itu. Ini banyak masuk cerita rumah tangga. Kemudian di sini ada sosok Queen of Swords. Queen of Swords di sini adalah sosok-sosok yang independen, ya. Mampu menyelesaikan masalah sendiri. Pemikir sebenarnya, ya. Jadi orangnya sebenarnya tegas dalam hal kata-kata, ya. Kemudian analisa-analisa, pengetahuannya juga tajam. Sebenarnya kalau berkomunikasi bisa diajak baik, ya. Kalau komunikasi bisa lembut tutur katanya, berkelas, ya, tegas. Tapi saat marah kata-katanya bisa sangat tajam, ya, seperti itu. Sebenarnya orang ini adalah bisa dikatakan secara umum judes. Kalau ngomong juga kadang pedes. Seperti itu. Tapi orang ini karena memang orang yang mungkin banyak ilmu atau mungkin bisa dikatakan cerdas. Sosoknya lebih feminin, ya. Jadi bisa laki, bisa perempuan, tapi energinya banyak femininnya. Feminin itu lebih banyak gimana ya? Kalau cewek itu kan mungkin walaupun laki-laki tapi ada energi penuh kasih sayang, ya kan? Kemudian ada manjanya, kemudian baperan. Itu energi-energi cewek banget gitu loh, ya. Kalau feminin itu seperti itu. Dan di sini ada hubungan-hubungan yang harmonis, penuh kesabaran, ya. Oke, tapi di sini ada determinasi, ya, defense atau mengcover atau menghalangi, menghambat. Nah, oke. Jadi di sini bisa saya simpulkan. Ten of Swords, Knight of Wands. Di sini ada Knight, ya. Knight ini energinya maskulin. Orang-orang yang suka berpetualang, suka bertindak daripada ngomong. Nah, seperti itu. Nggak banyak omong, yang penting tindakannya. Orangnya lebih banyak bertindak. Energik, ya. Kemudian memang petualang. Menyesuaikan
pergerakannya itu menyesuaikan dengan gairah dan minat dia. Kadang-kadang juga suka mencoba hal-hal baru dan ide-idenya banyak yang nyeleneh-nyeleneh, tapi suasana hatinya mudah berubah. Di sini ada Ten of Swords, failure. Ya, failure itu seperti kolaps, seperti apa ya? Terpuruk ya. Jadi gini teman-teman, kalau itu tadi sudah artinya masing-masing. Jadi di sini mungkin hubungan yang sedianya itu ya awalnya itu baik-baik saja ya karena seseorang ini yang cukup moody ya, dan mungkin juga ada pihak lain ya, pihak lain di sini bisa kalian bisa dia sebentar, ada pihak lain nggak sih? Saya lihat lagi aja ya supaya lebih tepat sehingga nggak ngarang ceritanya. Bisa sih diartikan tapi nanti jadinya ngarang gitu loh. Coba saya lihat lagi dari kartu yang lain supaya lebih valid gitu. Bisa diartikan. Tapi saya nggak srek. Tarot, baca tarot itu juga dengan intuisi. Di sini sampai sini saya nggak srek. Kalau artinya itu tadi ya. Digabungkan bisa, tapi kayaknya intuisi saya tidak mengatakan ada orang lain. Coba tapi saya lihat dulu ya. Atau mungkin ada hal lain ini ceritanya nggak sesimpel itu. Queen of Cup. Wah, ini dominan ini energinya Queen ini. Kayak dengan masalah cinta, oke. Queen lagi, Queen of Pentacles. Energi yang ketarik saat ini dominan yang feminin dan energinya kuat. Maksudnya dominannya itu sifatnya saya mau bilang manipulatif, di sini kartunya Magician. Banyak sosok sosok feminin yang dominan. Bisa di hubungan kalian, bisa di kalian, bisa di dia. Tapi ini energi yang ketarik sangat dominan, energi feminin. Feminin sudah punya banyak penyayang, maksudnya cinta seperti itu. Tapi nggak mau bersikap banyak. Oke. Knight of Pentacles, oke. Banyak masalah rumah tangga, tapi yang dominan adalah yang energinya feminin. Suami apakah bisa? Bisa. Suami juga bisa yang energinya feminin. Oke, di sini ada kecurangan teman-teman. Ini kartu curang ya. Mungkin bisa jadi ceritanya bisa macam-macam ya. Ini general. Ada yang mencurangi pasangannya. Oke. Ada yang ada juga yang, tapi ini mencurangi hubungan yang stabil. Oke, manipulatif. Karena apa? Karena ada manipulasi di dalam rumah tangga. Salah satu juga ada yang sudah males untuk bertindak untuk rumah tangganya. Jadi ada yang sudah pesimis, ya. Kondisinya sekarang bagaimana? Memang kalau sudah dikaitkan dengan kartu ini. Kartu Seven of Swords, di sini Knight of One. Banyak bergerak. Kemudian di sini seperti ini, ya. Ini artinya adalah orang-orang yang energinya maskulin, mungkin yang cari duit bisa seperti itu, atau yang tulang punggung. Kalian bisa sesuaikan. Mungkin di sini ada kecurangan sehingga suasananya sudah nggak enak, padahal sebelumnya sangat baik-baik saja. Oke, kita lihat. Apakah ini terkait dengan orang ketiga? Kita lihat ya. Atau energi ketiganya apa? Energi ketiga belum tentu orang ketiga. Bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa teman, bisa hobinya. Itu bisa yang menyita fokusnya, yang membuat dia itu jadi energinya lebih tertarik ke hal yang energi ketiga, bukan ke kalian. Nah, itu namanya energi ketiga. Seperti itu ya. Jadi tolong dipahami ya. Energi ketiga belum tentu orang ketiga ya. Dan orang ketiga belum tentu yang katanya pil, pelakor, pebinor, udahlah nggak usah pakai istilah yang zaman now yang nggak karu-karuan itu. Ya orang lain gitulah.
pengganggu atau apalah. Tapi terserah kalian mau menyebutnya dengan apa. Kalau saya bilangnya ya orang lain. Apalagi kalau sudah dalam pernikahan, ya orang lain mau diapakan, pokoknya orang lain. Tidak masuk dalam hubungan. Hubungan itu orang dua kalau percintaan. Oke? Oke, di sini apakah memang ini apa energi ketiganya? Energi ketiga. Oke. Oke, energi ketiganya. Banyak kartu Queen. Energi ketiganya. Maaf teman-teman, ini kayaknya ini ya. Oh, lady banyak energi Queen di sini. Oke. Ini rupanya banyak yang mungkin yang nonton atau yang difokuskan banyak sekali energinya feminin. Kalau energinya banyak feminin gini, berarti ini energi yang nonton banyak yang baper, sensitif, ya. Terkadang ya, bacaan itu bukan untuk dia, tapi sensitif gitu. Nah, contoh saja, ya. Nggak laki, nggak perempuan, karena di sini energinya feminin. Kadang-kadang kayak seakan-akan apa ya? Sensitif pokoknya teman-teman. Ini energinya sensitif artinya dengan ditariknya energi ini, bacaan ini, kalian yang nonton itu jadi ya ada yang melo, ada yang kemudian overthinking. Nah, itu energi-energi feminin gitu loh. Jangan overthinking teman-teman ya, agak ditahan energinya. Jadi gini ceritanya tapi memang agak nggak mengenakan sih. Mungkin seseorang yang kalian fokuskan ini. Atau mungkin kalian silahkan disesuaikan. Kalian yang lebih tahu. Karena ini general. Bukan personal. Kalau personal lain cerita. Ini seseorang. Pada saat menderita atau ada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin dalam pekerjaan atau finansial. Dia bertemu ya ceritanya bertemu dengan sosok yang punya banyak uang, bisa membantu ya, kemudian bisa memberikan pencerahan, tapi di sini sifatnya lebih ke mungkin pekerjaan, bantuan finansial atau bantuan saran yang sifatnya itu bisa memberikan masukan yang membangkitkan tekad untuk menuju kesuksesan, untuk menuju hal yang hidup yang lebih baik tapi secara duniawi. Nah, di sini seseorang ini ya, mungkin ini orang yang kalian fokuskan atau kalian, silakan disesuaikan. Orang ini awalnya membebaskan diri untuk apa ya? Saya nggak usah membatasi deh. Dengan siapapun saya baik. Nah, seperti itu. Tapi ternyata di sini terjebak dalam satu situasi yang manipulatif, ya. Manipulatif. Ya, di mana hubungan ini akhirnya sifatnya itu apa ya? Mengecewakan. Mengecewakannya apa? Di awal memang kayak gencar. Tapi semakin kesini kok kayaknya kurang effort gitu loh. Kurang effort, malah ini ada yang sudah berakhir, ada yang dalam tahap-tahap kayak gejalanya ini mau diputusin atau mau berpisah seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini ya. Kenapa saya bacanya terbata-bata? Yo mikir, ya, nggak bisa terus nggak dipikir langsung artinya disampaikan. Ini ada kaitannya semua. Jadi disambung karena general. Kecuali kalau personal reading itu enak karena memang berhadap-hadapan. Jadi personal reading di saya itu pertama semuanya berbayar ya. Berbayar dengan video call, nanti saya yang video call. Tapi untuk penjadwalan, pendaftaran semua diatur oleh Mbak Tia. Saya hanya membacakan saja sesuai jadwal yang diberikan Mbak Tia. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau personal reading beda dengan general reading. Bukan promosi nih, gak baca di saya juga gak apa-apa. Gitu, ya. Oke. Cuman saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya, bukan saya kasih tempe. Lanjut untuk banyak ngomong Bunda, biarin. Kalau gak suka gak usah ditonton. Ngono ae kok repot, ya. Kita lihat untuk si dia.
yang memang kalau ini cerita yang kalian hadapi, kalian jalani, berarti orang ini sudah nggak memperdulikan saya gitu. Ada orang lain karena orientasinya duit, 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 duit. Ah, masa iya seperti itu? Apakah dia sudah nggak punya cinta? Apa sih dalam hati dan pikiran dia? Kita lihat dalam pikiran dia seperti apa, ya. Apakah duit aja? Apakah hutang budi? Apakah cinta? Ya, kita lihat. Apakah hubungannya sudah lama? Mungkin bisa terlihat juga. Saya juga nggak tahu kartu yang akan keluar petunjuknya apa. Oke. Ternyata dia itu pada waktu menerima orang lain ini, bantuan orang lain, ya, menerima orang lain ini, energi ketiga ini, ya, itu karena jalannya sudah buntu. Jalannya buntu. Gak mungkin Bunda, dia buntu. Oh, dia aja yang mata keranjang. Ya sudah, kalau kalian sudah tahu seperti itu, berarti bacaan ini gak cocok. Ngono lho, Rek. Gak usah dipikir repot, ya. Wong ini hiburan kok. Di mana dia itu sudah sumpek sama banyak masalah atau masalah yang dihadapi terkait dengan keuangan, pekerjaan, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang saya sampaikan tadi. Seakan mendapat kayak siraman air segar gitu loh. Ceritanya seperti itu, hati pikirannya itu. Seperti nggak ada pilihan lain gitu loh. Oke, apa ini? Nah. Kok iya pas? Kok iya pas? Orang atau energi ketiganya, energi ketiga bisa pekerjaan ya, atau keluarga atau teman. Energi ketiganya ini ya, energi ketiganya itu sedang mencari seseorang, mungkin partner, mungkin apa? Mungkin sebagai investor ada yang ingin menginvestasikan uangnya untuk satu usaha atau apa seperti itu. Atau kalau dalam hal hubungan ya, dalam hal hubungan ada yang nyari lagi sowong, lagi jomblo atau lagi kosong ya. Kemudian ini pas sumpek. Nah, gitu loh. Istilahnya seperti tumbuh oleh tutup. Jadi gayung bersambut. Nah, satu hal lagi, ada hal-hal yang sifatnya mistis. Oke. Coba nanti kita lihat sifatnya mistis itu apa. Mungkin ini saking sedih dan murungnya ya. Mungkin cari-cari, nah ini sudah kerja keras, merasa bersalah atau merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu. Mungkin bisa hutang, mungkin bisa dengan tanggung jawab yang sudah dijanjikan. Sehingga dia kerja keras. Dalam kerja kerasnya ini mungkin ada hal yang sifatnya itu, ada mistis-mistis di sini. Mungkin minta bantuan, ke kiai mungkin. Minta doa atau apapun lah yang sifatnya itu mistis. Mistis itu hal-hal yang kalau saya bilang mungkin di luar nalar tapi ada ya, mungkin gaib atau apalah seperti itu. Saking sumpahnya sampai seperti itu, hati pikirannya seperti itu, tapi itu ada yang sudah dilakukan beberapa, ada yang belum dilakukan, tidak jadi dilakukan. Contoh mau ngepet atau mau pelihara tuyul gitulah, guyonannya seperti itu. Kalian silakan disesuaikan ya. Tapi karena ada orang ini seperti dipertemukan gitu ya. Atau ada orang yang habis patah hati kemudian dipertemukan gitu ya dengan orang ini atau dengan energi ini jadi bangkit. Tapi tahu nggak? Terakhirnya itu loh. Kayak apa ya? Kayak mendapatkan kucing dalam karung. Apa? Pokoknya mendapatkan sesuatu yang kosong gitu loh. Jadi di awal aja kayaknya semangat, kayaknya oh iya ini, tapi ini halnya kosong loh. Jadi dia juga merasa kayak harapannya pupus gitu. Harapannya pupus. Apakah dia tertipu? Apakah memang kurang apa ya di sini kalau saya lihat? Bentar.
Tapi itu udah masalah dia lah, biarin. Yang jelas kita pengen tahu dengan situasi dan kondisinya dia yang seperti ini ya. Coba sih kita lihat lagi kondisinya itu yang lebih jelas lagi ya. Saat ini seperti apa? Kalau saya lihat sih sekarang murung, sedih, patah semangat, tidak sesuai ekspektasi, energi ketiganya bisa pekerjaan, bisa apapun yang dia menggantungkan harapan ini ya, yang awalnya seakan-akan ini sebagai matahari atau pencerah. Di sela kebuntuan dia ya, terus menemukan energi ketiga ini. Sekali lagi ya, energi ketiga belum tentu orang ketiga. Ojo salah-salah. Oke. Kondisinya kalau ekspektasinya ya masih banyak. Dan dia masih berusaha kuat. Tapi kondisinya secara umum nggak bagus, nggak baik-baik saja ya, nggak bagus. Oke. Semangatnya masih besar loh orang ini, walaupun situasi kondisinya kayak gini. Oke. Masih menunggu. Jadi masih berharap. Menunggu sesuatu dan berusaha kuat. Oke, ini nggak ikut. Tapi ya berharap, banyak harapannya, menunggu. Kemudian di sini dia masih banyak usahanya. Ya. Kadang-kadang berimajinasi. Tapi di sini itu dia sudah agak agak low energinya, agak karena capek ya, pingin healing, lelah ini, lelah. Tapi dia tetap berusaha untuk kuat ya, tapi lelah di sini, ya. Entah dalam hal hubungan, entah dalam hal hubungan pekerjaan, hubungan keluarga, seperti itu. Ingin sih meninggalkan, tapi rasanya kalau saya meninggalkan seakan-akan di sini seperti apa ya? Ada kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar. Sebenarnya pengen pergi orang ini dari hal yang sini ya, dari energi ketiganya. Tapi dia masih belum punya kekuatan, masih mengumpulkan kekuatan. Oke, dia sekarang seperti ini loh teman-teman. Ke kamu gimana ya? Kepada kalian seperti apa ya? Bisa juga dalam hal bisnis ya teman-teman, wirausaha seperti itu. Silakan disesuaikan. Sangat umum, karena ininya juga judulnya kan sangat umum ya, kondisi si dia. Jadi umum, luas. Kenapa nggak spesifik? Ya, kapan-kapan saya bikin yang spesifik, ya. Judul yang spesifik. Kita lihat sih perasaan dia terhadap dirimu. Oke. Apakah masih cinta? Mungkin kalian masih dalam satu ikatan, entah pernikahan, pertunangan, pacaran ya. Belum ada kata putus. Dia berusaha kuat di sini. Ya. Dia ini pada prinsipnya ingin memberikan sesuatu yang baik untuk kalian, tapi masih menunggu. Menunggu apa? Menunggu banyak hal, ya. Oke. Perasaan dia kepada kalian. Oke. Di sini kalau memang dia pernah mencurangi atau mungkin bohong atau mungkin berkhianat atau mungkin tidak jujur sama kalian atau mungkin sudah diberitahu tapi ngotot ya. Di sini seperti ada hal yang sifatnya penyesalan. Dia masih ingat apa yang kalian katakan gitu ya. Di sini dia kepikiran kalian iya. Kepikiran hubungan dengan kalian iya. Ingin membahagiakan kalian, kalaupun sudah nggak bersama dan itu sudah lama, seakan-akan di sini ada rasa penyesalan. Dia ini tidak seperti yang kalian kenal sebelumnya kok. Sudah banyak perubahan di dalam diri dia, ya. Yang sifatnya itu seakan-akan dia itu sekarang mencari kedamaian.
Yang penting, tapi ya di sini yang penting masalahnya segera terselesaikan. Sampai saat ini masalahnya belum terselesaikan, teman-teman. Ya. Jadi kalau perasaannya apakah besar, masih memikirkan saya? Iya. Apakah masih ingat? Iya dong. Apakah masih cinta? Cintanya bukan cinta-cinta yang gimana ya, perasaan cinta menggebu, bukan. Tapi lebih kepada aku akan datang kepadamu, atau aku akan kembali kepadamu, aku akan menemui kamu ya, dalam keadaan yang sudah lebih baik daripada sekarang, karena sekarang belum nyaman. Sebentar lah, saya tak berjuang dulu. Di sini saya masih semangat untuk berjuang, walaupun sebenarnya capek saya ini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, harapan dia kepada dirimu atau keinginan dia, ya, keinginan dia kepada dirimu. Kita lihat. Keinginan dia terhadapmu dia merasa bahwa kamu adalah yang terbaik. Ya. Kalian adalah yang terbaik. Dan dia ingin mengekspresikan cintanya kepada kalian. Nah, orang ini masih cinta banget loh. Ya, tapi kalau cuma cinta aja atau ingin bersama saja tanpa sesuatu yang mendukung, contoh finansial, pekerjaan atau situasi dan kondisi yang lebih baik, dia masih menunggu. Dia harus jadi orang yang oke dulu, gitu, ya. Oh, dia sudah meninggalkan saya lama dengan wanita lain, dengan pria lain, dia tidak memilih saya, gitu ya. Sudah berapa lama? 10 tahun, yo hilang. Gitu, ya sudah hilang gitu. Kalau masih seminggu, nah itu masih masuk akal lah. Yang realistis, jangan terlalu halu, ya. Terus kemudian di sini harapan dia apa? Kalau memang sementara saat ini kita masih seperti ini, ntar aku mungkin juga masih bisa ada yang bantu. Mungkin bukan orang ini, mungkin teman yang lain, atau bukan di bidang ini atau pekerjaan ini atau energi ini, mungkin ada teman yang bisa bantu aku. Dia masih berharap seperti itu. Atau sementara saya seperti ini, ayo kita sama-sama cari bantuan. Nah, seperti itu. Kalau memang kalian masih terhubung dan saling membantu. Seperti itu. Oke. Dia masih cinta, chemistry-nya masih dalam. Oke. Kita lihat untuk pesan semesta. Ya, pesan semesta untuk kalian yang masuk dalam situasi dan kondisi yang terbaca di sini. Kita ambil 3. Ada yang bingung ya, orangnya sebenarnya dalam kebingungan sekarang. Tapi kenapa dia blokir? Sebentar, saya lihat. Blokir. Karena dia sedang ini ya. Maka dari itu seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau dia nggak dalam keadaan oke, ketemu kalian atau ya minimal ketemulah atau chatting atau komunikasi. Dan keadaan nggak oke ini dia nggak mau. Kenapa sih? Apa masalah Yulo? Ya nggak tahu. Kalau itu tanyakan sama orangnya. Tarot tidak bisa menjawab semuanya yang ada di dunia ini. Kapan gempa gitu. Kapan Indonesia sukses? Kapan hutangnya lunas? Yang belum terjadi nggak usah ditanyakan, ya. Itu kuasanya Tuhan. Dosa nanti musyrik, syirik. Have faith, trust your faith in this situation. Kalian harus yakin terhadap hubungan ini, situasi ini, ya. Dibutuhkan satu keyakinan, ya. Kepercayaan juga harus. Karena kalau sudah banyak curiganya, tidak ada landasan hubungan tidak berlandaskan kepercayaan, ya angel, ya sulit gitu ya. Embrace your emotion.
Allow your feeling to surface and be accepted. Ya, kalau kalian masih mau diterima orang ini atau saling menerima, kalian pun juga harus embrace your emotion. Jadi boleh mengikuti feelingnya, intuisinya ya, tapi harus bisa mengendalikan yang namanya emosi. Atau mungkin emosi boleh, tapi kalau memang masih dalam keadaan emosi yang negatif, mending diredam dulu. Supaya biasanya kalau dalam keadaan emosi itu ngawur ya. Apapun wis gak ngurus gitu. Mau marah, mau nangis, mau sedih, pokoknya pengennya gitu ya. Tapi biasanya nyesel. Kalau untuk diri sendiri sih oke. Kalau sampai berpengaruh sama orang lain itu loh. Iya kalau gak membuat luka batin di orang lain. Atau membuat satu hal yang sifatnya buruk untuk orang lain. Nanti kembalinya ke kita. Rugi kitanya. Di sini, look to your inner strength. You are stronger than you realize. Saya nggak kuat sudah sama ini, ya. Ada aja atau apapun lah ceritanya ya. Versi kalian, versi hubungan kalian. Tapi di sini sarannya adalah kalian itu punya kekuatan di dalam diri kalian, ya. Kadang-kadang kalian nggak sadari, ya. Jadi di sini sebenarnya dibutuhkan saling kuat. Dia sudah menguatkan diri untuk fokusnya dia. Mungkin saat ini bukan fokusnya kepada kalian. Mungkin ke energi ketiganya atau permasalahan-permasalahan dia. Ya, itu lebih baik kalian pun kalau dia sibuk atau fokus dengan hal lain. Ya, ini saatnya kalian untuk fokus kepada diri kalian dan urusan-urusan kalian yang mungkin selama ini masih banyak yang terbengkalai. Ya, seperti itu. Dan kalian punya kekuatan kok untuk melakukan banyak hal di sini. Termasuk untuk mempertahankan hubungan, juga punya kekuatan di dalam diri untuk menjadi lebih positif dalam hal pikiran, ya. Berpersepsi, menanggapi, ya. Seperti itu. Tapi di sini saya melihat energi-energi ketus, nggak tahu dia, nggak tahu kalian, ketus banget, ketus. It's okay. Setiap orang berproses untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah putus asa, nggak ada kata terlambat untuk proses menjadi lebih baik, lebih positif. Karena itu bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk kita. Untuk orang lain yang baik sama kita, atau mungkin reward dari Tuhan, semesta, rezeki, kebahagiaan, ketenangan, itu bonus. Ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah menjadi lebih positif, itu akan kita bisa merasakan kok hal-hal baik di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita menyebarkan ke sekitar kita. Ciami, ya. Oke, inisial ini sebagai tambahan teman-teman ya. Inisial. Ini tambahan, yang penting bacaannya. Kalau inisialnya saja yang ada, berarti nggak bisa dong. Karena ini bukan pembacaan inisial, tapi pembacaan kartu. Ya, jadi silakan disesuaikan. Kalau kartunya cocok, inisialnya nggak ada, it's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan inisial saja. Oke. Kita lihat. Semoga kalian bisa meredakan emosi. Jangan suka main. Banyak yang suka main-main ini ya. Hobi kalau memang main game. Energi ketiga bisa hobi ya, termasuk game ya. Game juga bisa. Sibuk dengan game. Sekarang musimnya game. Saya naikkan. Ini inisialnya silakan disesuaikan. Ambil yang positif dari bacaan-bacaan saya. Saya mohon maaf kalau bacaan saya itu tidak menyenangkan. Saya bisanya cuman gini teman-teman. Ya. Ada yang bilang gini, kenapa Bunda energinya berubah-ubah? Iya, saya juga sangat merasakan energinya berubah-ubah. Bukan saya yang moody, ya, bukan karena personal reading yang lain, bukan ada masalah bukan. Jadi ini tergantung ininya ya. Kadang-kadang memang bisa membawa. Kadang-kadang saya lemes gitu ya. Tapi pas baca ini energinya semangat. Saya bacanya semangat. Ya, kalau ini energinya ketus banget. Mohon maaf kalau saya tadi ketus, mungkin bawaan ya. Bawaan orok bukan. Bukan, saya mudah menangis, bukan orang yang ketus.
Ya, jadi diambil yang positif. Bacaan tarot jangan terlalu dipercaya 100%. Mungkin hanya bisa untuk bisa membuka wacana, membuka pikiran kita untuk bisa lebih terbuka terhadap segala sesuatu, ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Semoga kalian sehat terus. Amin.